Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang. Kita harus selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beranda. Salam beranda. Salam. Kali ini kita rolling. Apa tuh? Duduk, rolling. Itu namanya ronda keliling. Markas besarnya abang kita yang Om Ganteng. Ini markas kecil justru, markas kecil tetapi luar biasa. Istana surganya Om Ganteng. Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Ide sama Ligo gimana? Alhamdulillah. Ini kita ingin punya sesuatu nih. Iya, bagus lah. Orang lain punya TV, kita juga punya TV. Wah, sekarang udah caranya kita bermigrasi ke dunia maya ya. Melalui channel-channel kita. Kalah sama anak-anak kita. Wah, Main game. Jadi ini lebih kemana channelnya? Kita sebenarnya ingin ngobrol sama semua kalangan. Jadi guru, pokoknya diterima. Nah, ini yang ingin kita katakan, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Enaknya nyanyi dulu nih ya. Nyanyi dulu. Langit sudah bernyanyi dengan rintik hujan. Amin. Tinggal Ligo dengan suaranya. Mari kita simak. Di tiap sudut kota, di pojok perkampungan, ada nafsu yang menggila, ada niat yang tercela. Keramaian kesunyian, siang bolong maupun malam, celaka bisa melimpa bagi jiwa yang terlena. Yuk bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang. Kita harus selalu waspada. Bercanda dalam ronda, bersada di sekitar kita. Terus Di siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Sekali lagi, kita harus selalu waspada. sekali lagi. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang. Kita harus tetap beribadah. Amin. Oke, langsung to the point. Abang kita, brother kita, sahabat lama main bola. Wah, langsung to the point lah. Kira-kira Anda memaknai seperti apa hidup manusia, mati Tuhan, alam? Mana dulu atu dong, Tinus kasih tahu. Begini, tadi kita udah atur pas sholat ya udah langsung aja Allahu Akbar. Kang Dik
Selesai berarti ya. Baik, sampai di sini aja perjumpaan kita. Masuk season 2. Oke, silakan Baginda. Apa nih, ngomong apa ya? Ya, saya tahu Anda fotografer, desainer. Jadi itu kadang kita harus membuat rencana. Tapi di satu perjalanan ada aja kita. Nah itu rahasia-rahasia di balik itu kita ingin tahu bagaimana menyikapi sesuatu yang penuh ketidakpastian tapi akhirnya menjadi indah gitu. Wah, seniman lah pokoknya. Seniman lah pokoknya. Luar biasa. Pertanyaannya agak-agak susah tapi gampang. Iya, pertanyaannya itu kelewat keren sehingga gue harus jawab apa. Ya udah. Jawab terus. Jadi masak nasi itu 30 menit aja Kang udah. Jadi enggak, tadi punya itu tuh apa pantun dulu. pantunnya OTW nanti di ujung. Jadi jangan kemana-mana dulu. Di ujung. Bikin penasaran dulu Kang. Seniman perhitungan banget. Jadi gimana abang kita ini? Ya, hidup kan sudah ditulis oleh Allah. Nah, itu. Tapi belum dicatat oleh malaikat. Ditulis tapi belum dicatat ya. Iya, jadi kita ketika kita ditakdirkan apa yang kita respon itulah yang menjadi catatan amal perbuatan baik kita kan. Nah. Tapi takdir sendiri masih lemah ya. Takdir itu masih kelewat oleh rahmat ya Allah. Jadi kalau kita ditakdirin, Tinus miskin, larat belaksa, tenang, Jangan langsung terima. ya, lu terima dari seorang peramal begitu, tapi ada rahmat Ada Allah. rahmatnya. Tiba-tiba lu menjadi orang kaya yang ditemui oleh peramal itu, kok bisa begitu? Ya mungkin lu berubahnya dengan sedekah, dengan perbuatan baik, dengan ilmu-ilmu yang menyangkut tentang kehidupan dan kebajikan, itu bisa merubah. Jadi kita bicara tentang bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi jangan melulu kita merasa sudah di titik nadir nggak bisa berangkat lagi. Bismillah. Gitu. Tentang manajemen manajemen kehidupan tetap ya kita berencana buat tip and trick. Ya kan ada rezeki yang harus kita ikhtiarkan, ada rezeki yang lo harus jemput. Ya. Ada kita duduk manis juga datang ya. Dia datang. Ada yang lo sembunyi dicari-cari. Ada yang lo dekat dengan orang itu. Kita kecipratan. Karena seyogianya kan harusnya kita menjadi kekasih Allah. Dia kan maha kaya. Betul. Kalau kita diterima sebagai kekasihnya kan nggak mungkin kekasihnya dimiskinkan. Betul. Cuma cita-cita kita ini terlalu miskin kan. Pikirannya hanya Dunia. materi ya, dan sesuatu yang bernama apa ya, keinginan. Kalau saya sih berusaha istiqomah, ya Allah jadikanlah aku kekasihmu karena ridhamu. Amin. Ya. Kalau aku selalu datang dengan niat yang sama, doa itu bagiku adalah memuji Allah. Memuji Allah. Bukan minta. Ya, di kasta paling terendah itu doa itu cara kita bersyukur kepada Allah. Tapi di atas itu lagi adalah cara kita memuji Allah. Allah sudah tahu lah apa yang kita inginkan. Tanpa kata, Sebelum kita berbicara gitu ya, sebelum kita tanpa kata kita menderita, tahu sadar air mata, Allah sudah mengerti. Dan lagian, ketika kita merasakan sebagai penderitaan, kesulitan, aku rasa itu adalah hari rayanya kita. Oh, karena kapankah seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhan yang berpesta pora saat datangnya penderitaan? Jadi terhadap penderitaan itu biasa-biasa aja. Penderitaan itu singgasananya Allah bertata. Jadi penderitaan itu ketika hadir, Allah tanpa jarak dengan kita. menderita tiap hari loh. Tapi jangan ditantang-tantang. jangan. Apalagi bunuh diri. Jangan deh, ayo. Kematian kita nggak boleh takut, tapi jangan ditantang-tantang. Iya. Karena lu ngomong gini sebentar lagi mati. Amin. Bebek banget tali, bebek. Amin. Tali. Istighfar lu. Astagfirullah. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita nih ini bro, kita ini seniman di panggung dengan ribuan penonton, tapi ketika dipanggil apa yang Maha Kuasa, itulah konser terbesar. Kita suka melupakan. Ya sebelum ke situ ya, pertanyaannya Tinus jawab. Coba Ada hadiahnya Tinus. Wah, kalau hadiah mah barokah nih namanya. Seniman itu apa seniman? Tuh, terus
Seni itu Seniman. seniman. Nggak Berarti pakai air ya. Salah air seni. ada dua berarti dari kata seni dan dari man. Ya. Seni itu kuli Apa? kuli musik. Oh. Yang mannya laki-laki berarti laki-laki berkuli musik. Luar biasa. Luar biasa. Boleh. Tepuk tangan buat jawaban yang tidak bermanfaat. 4.000 orang. Aduh. 3 tambahin juga. Udahlah. Makin ngaco aja ntar. Jadi gini lah. Ini juga belum tentu benar ya. Ya nggak apa-apa, dimasukkan. Iya. Apa nih? Seni adalah Seniman itu apa? seniman ya. Iya dong. Seniman. Seniman adalah orang yang berusaha berbuat sesuatu dengan keseimbangan, campuran, bla mixing, mastering. Kalau cat dicampur cat, kita ingin biru dengan hitam jadi apa tuh? Nah itu ikhlas kita. Kita nggak pernah menentukan jadinya seperti apa. Tapi originalitas menjadi penting. Dengar lu. Dengar lu. Ini udah bener. Gue cabut udah. Enggak, maksudnya ada seni, ada filosofi, ada kebenaran, ada baik. Nah, itu juga sebenarnya ya. Ya, gue mau meringkas gitu. Barusan kita galian obrolannya dari apa yang diucap-ucapan. Oke, siap. Seniman. Seni itu keindahan. Simpel kan? Simpel. Man itu dikatakan manusia. Ya. Karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Nah, itu. Jadi kalau ada orang ngaku beriman gak ada kerjaan, maling juga dia. Lama-lama maling juga. Jadi Ada mangga di seni mencuri ya. Ada ya. Atau seni mencuri misalnya. Jangan yang negatif. Oh itu mana? Yang negatif. Seni pelakor. Enggak, gue berada di tengah ini merasa bahagia ya, karena ada positif, ada negatif. Ada yin dan ada yang. Jadi teman-teman, kalau ada orang bisa main gitar, itu bukan seniman, itu Ya. gitaris. Oh, gitaris itu. Iya, ya. Kalau ada orang bisa motret, itu fotografer, bukan seniman. Bukan Ya, seniman. bukan seniman. Tapi ibu lo juga adalah seorang seniman. Apabila mana dia punya warung kecil, Ya. dijaga bioforinya. Terus gue pesan, agak lama gue sholat dulu. Ternyata musola kecil itu indah sekali ditata. WC-nya agak jauh. Lalu gue tunggu, ternyata ada kearifan lokal ditata di setiap sudutnya. Terus ada pohon tumbuh tanpa AC, dia memayungi warung kecilnya. Orang kecil tersebut. Nah, jadi dia adalah orang yang memiliki keindahan, ya dengan iman dan akhlaknya status sosial stabil, dan dia membuat keindahan bagi lingkungannya. Itu seniman. Itu seniman namanya. Iya, kalau ada orang bisa paham kita belum masuk, Bos. Kita belum masuk. Wah, belum masuk kita. Nah, bukan soal real masuknya. Jadi kayak kiai gitu. Kalau orang bisa ngaji kan belum tentu dibilang kiai. Tapi kalau dia udah punya santri yang gitu. Jadi jangan buru-buru kita. Kenapa saya mengurai begini? Takutnya nih sahabat-sahabat kita yang kita cintai, dia ada di pinggir jalan, dia ngamen dari mobil, dia ngomong begini, tuh jangan jadi seniman tuh, ngemis dia. Padahal kita harus tetap bangga menjadi musisi jalanan, disebut pengamen, dan pengamen itu pernah melahirkan orang besar, namanya Iwan Fals gitu. Paham gak tuh? Bangga kita ya. Pernah dengar ya? Gue pikir lu. Iya. Ya jadi teman-teman jangan gegabah menilai diri kita. Biarlah orang itu yang menilai diri kita. Kita nggak terlalu penting. Beliau pintar nyanyi ya penyanyi. Tapi kalau dia disebut seniman, pasti dengan nyanyiannya itu dia sudah bermanfaat bagi umat. Nah, siapa seniman yang paling hebat di muka bumi ini? Ya Rasulullah. Tapi dia tidak bisa dibilang seorang seniman karena dia bukan hanya mempercantik kota Madinah, tapi dia mempercantik seluruh isi hati manusia. Jadi itu ceritanya. Jadi selesai berarti gitu. Jadi sekali lagi untuk sebuah nama yang namanya seniman itu terbuka untuk siapa? Terbuka untuk semua. Ya Ustadz juga seniman. Kalau dia punya pengajiannya ditata, gitu. Tapi kalau pengajiannya nggak ditata ya Nggak diurus. Ini mah bersih ya. Bersih ya. Bersih. Kalau
Surga kan tempat yang bersifat, simpel-simpel aja. Kalau ente nggak buang sampah pasti dapat surga yang bersih. Tapi kalau mau mencium tangan Rasulullah mungkin ada tingkatan lagi gitu ya. Wah, itu paling didamkan itu. Dan ini ya apa penyempurna alat ya. Beliau ya. Nah, bagaimana tips? Tadi saya ada belum dijawab tips, trik buat bagaimana Ya apa lebih detail. Ya, misalnya profesi ada rakyat, ada presiden, ada pegawai negeri, ada swasta. Nah, ini gimana nih? Bagaimana mereka menjadi satu sistem yang sekarang kita harus sadar ya bahwa kita ini manusia itu makhluk sosial ya. Kita terikat, negara kan sebuah sistem aja mengatur administrasi ya. Kalau saya sih tidak cinta pada negara, tapi saya cinta pada bangsa ini. Kalau saya pindah ke Amerika, saya bisa pindah ke warga negara, tapi pindah ke bangsaan nggak bisa. Betul. Ya. Dan saya tidak suka kalau negara diatur dengan tata cara yang tidak adil. Jadi pertanyaannya gue balik sekarang. Gue ingin bertanya sama Tinus sama Digo. Lo tau dong begitu banyak masjid. Ya, betul. Musola ya. Musola masjid. Lo pernah nggak ngelihat ada tiang bendera di situ merah putih di Kibalin? Jawab. Gak ada kan? Kayaknya. Di dalam apa di luar? Di luar. Di Turki gue lihat hampir semua. Ya, iya. Jadi antara agama, keyakinan itu bertalian erat dengan kenegaraan, dengan kebangsaan. Sekarang kan kayaknya kita nih orang-orang yang merasa beriman musuhnya adalah negara gitu kan? Oh iya. Yang lagi lu jelasin coba, lu jelasin. Marak itu. Iya. Karena ini alhamdulillah ya di sini kalau lo ambil nanti banyak bendera-bendera. Jadi selain bendera, gue juga mengagumi bangsa-bangsa, negara-negara. Ini adalah negara-negara yang pernah gue singgahi. Amerika? Gak ada Pak, itu Australia. Australia itu. Ini gimana? Gue belum pakai kacamata sih. Gue udah teriak salah lagi. Dinus kan pernah tur tuh 100 kota. 100 kota. Bekasi, Kerawang, Bekasi. Tur RT itu. Iya, persoalan bendera ini jadi kritikan buat kita ya. Di bawah tiang bendera bisa nggak tuh rap nih? Di bawah tiang bendera aku gini, gue lupa. Oh, pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Indonesia, 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 Indonesia. Ya. Gue pernah belajar tuh ya tentang putranya pakaiannya Rasulullah. Itu 4 warna. Orang berpikirnya hijau aja gitu. Padahal hijau tuh warna kerinduan. Nanti tanah Arab tuh akan menghijau lah. Sekarang sudah terjadi. Merah, putih, kuning, hitam. Merah putih dipakai buat bendera kita. Betapa mulianya itu. Wah, pas. Ya. Banyak tokoh-tokoh agama, para pejuang-pejuang merdeka itu ya. Hitam sama kuningnya gue pakai buat kanan jurang doang. Merah putihnya udah di bendera soalnya. Iya. Artinya gini lah, di Indonesia ini kita singgung beragama. Menurut Om Tilani, seperti apa yang paling ideal di negara kita dalam konsep beragama? Karena sekarang kan sedikit-sedikit intoleran, sedikit-sedikit kriminalisasi. Nah ini nih agak sedikit tajam kayaknya pertanyaan. Mudah-mudahan kita nggak salah menafsir ya. Amin. Yang pertama adalah sebelum Islam itu datang, seni itu sudah hadir dulu di atas muka bumi. Bahkan di surga, keindahan itu seni adalah keindahan sudah ada di surga. Lalu jatuh terpercik menetes ke bumi. Dan bumi itu awalnya indah tanpa agama. Ya. Agama itu baru ada ketika manusia beranggapan dirinya adalah Tuhan.
mulailah ada Jabur, Taurat, Injil, dan Quran. Nah, jauh sebelum itu juga di seberang sana ada yang namanya Nusantara, ya, bukan Indonesia ya, Dos Nations, Kepulauan India. Namanya aja kita dinamain seperti nama negara lain, ya. Tapi kalau Nusantara diteliti oleh begitu banyak pengamat tentang nama-nama, 40 tahun yang meneliti. Kalau nama kita ini mau Indonesia tambahin rayanya, maka kita akan berjaya. Ini soal nama kayaknya sepele ya. Iya. Allah double apa? L. Muhammad double apa? M. Ada nggak nabi lain namanya double? Ya. Berarti kan nama ini khusus, Pak. Jadi kalau kita nih, lagu kebangsaan kita apa judulnya? Indonesia Raya. Keren ya? Nama negara kita? Indonesia. Ada rayanya nggak? Kita tuh nggak pernah merayakan kemenangan Islam. Kita nggak pernah berpesta pora di dalam keberhasilan. Jadi ada kepotong nih, Pak. Bukan kita ingin mengubah nama kita. Tapi kalau ingin satu kata, letakkanlah itu Nusantara, itu lebih bagus. Ya, 17.000 kepulauan, 500 bahasa, lautnya luasnya bisa memeluk Eropa, ikan-ikan yang hidup di Atlantis. Kalau dia bertelur terseret ke Australia, begitu hidup di karang-karang kita. Yang ngambil memang perahu-perahu berbendera Indonesia, tapi itu kapal-kapal asing. Dan kita ini negara besar, sama dengan negara yang lain, pasti punya pelaut ulung. Betul. Inggris punya siapa? Columbus. Spanyol, Vasco da Gama. Cina, Panglima Seho. Kita ikutin nih, nenek moyangku kapal laut, sebut namanya. Nah, kan kita sebenarnya bangsa yang besar ya, tapi kita melupakan siapa nenek moyang kita. Kita udah gagap. Popeye kali ya. Nah, ini datang nih agama nih. Ada pertanyaan begitu ya? Iya. Datang nih agama Islam. Agama rahmatan lil alamin. Agama yang memeluk semua itu. Merangkul semua itu. Kita sudah ada di dinamika, ada Buddha, ada Hindu, ya kan? Ada kejawen, dan lain-lain ya. Nah, itu dipakailah kitab Al-Quran itu sebuah pegangan jalan hidup. Bukan kita bicara tentang budayanya, tapi kita bicara tentang sebuah keyakinannya. Nah, mulailah kita menganggap itu pakaian yang terbuka, ini sangat tidak Islami, terus ini yang menggantung bawahannya, ini kita yang benar, gitu-gitu ya. Padahal esensinya nggak di situ. Dan agama tuh dalam bahasa Arab setauku berawal dari igama. Igama dalam bahasa Sanskerta, igama dan ugama. Igama mengatur Tuhan dengan hamba, tapi ugama kita dengan kita. Tapi kalau kita tuh nggak ada agama, tapi adanya ugama. Akoma itu orang yang menetap. Lo asar besok asar lagi, lo berarti menetap dalam Islam. Makanya kalau di Sunda ada tepat. Nah, jadi orang yang menetap itu, akoma itu disebut istiqomah. Nah, orang yang istiqomah itu akan diberikan gift oleh Allah berbentuk karomah atau mauna. Jadi sekali lagi teman-teman semua, Islam itu lebih luas dari itu. Aku sih secara pribadi nggak bisa bilang di agama, tapi din lebih luas, melingkupi seluruh sampai alam azali, gitu, sampai di padang mahsyar nanti sudah ada di dalam agama kita. Gitu. Jadi kalau kita terpecah menjadi 73 golongan dan mereka menganggap ada satu yang benar, mereka yang katanya sunnah wal jamaah, terus yang mana? Terus menganggap gue yang benar, lu yang benar. Enggak. Yang benar adalah orang yang menyintai 73 perbedaan itu. Ya. Luar biasa, betul. Luar biasa, gimana sih kamu begitu, Pak? Iya, memang harus begitu ya. Diingatkan kembali bahwa memang kita dilahirkan, ditakdirkan beragam. Jadi orang Indonesia. Nah, ini tadi masalah bendera, berarti kita kurang dua warna ya, harusnya. Ya, bukan kurang dua warna. Sejarahnya kan nyobek bendera Belanda gitu ya. Nah, itu. Apa lu mau bikin bendera baru?
Benderanya ambil dong yang Indonesia dong. Misalkan sini nggak ada. Ambil. Teman-teman ini kita spontan aja ya. Ada tuh sebelah kiri. Oh di bawah, tolong ambilin di bawah. Di bangku saya duduk. Nah ini sebagai santri-santri nih, artinya memang seperti tadi Bro Dik bilang ya, kita mengalir aja, tetapi kan mereka tetap harus punya step-step. Nah kira-kira seperti apa? Mau jadi seniman kan, mau jadi apalah itu tahap awalnya seperti apa? Kira-kira kan waktu yang eksklusif itu adalah waktu di mana kita mengisi ruang sebelum ajan berkumandang. Nah, itu sisanya itu kan sendagurau aja ya. Lo mau jadi apa? Allah tuh nggak pusing. Nggak tahu yang penting ini. Yang penting lo nyampe ke gua gitu. Iya. Makanya nggak perlu kita bikin lamaran kerja tiap hari, bikin lowongan, cari lowongan kerja. Padahal kerjaan banyak. Ya. Nih. Wah, ini kita taruh di mana nih? Kita letakkan dengan baik di tempat. Katanya hormat pada bendera bid'ah. Kacau. Aduh ya Allah, masa sih kita sebegitunya ya? Ya itu. Betul. Teman-teman ya, kita sedikit pamer lah ya. Ini udah siap nih syuting dari tadi, tapi kita bilang mulainya habis lohor. Kita sholat jamaah baru kita mulai. Oh keren. Dia yang ngajan. Saya ngarepin malahan nginep di sini. Yang bener loh. Tanya tuh udah gue siapin dah. Nanti diambil ya, insertnya dia ajan ya. Waduh, emang kelihatannya pria-pria tanpa masa depan. Tapi sebelum mulai itu kita pegang banget ilahiannya gitu. Jadi gue nih malu kalau merasa beriman daripada beliau-beliau ini. Ya. Nah ini krunya semua santri. Ya. Tapi yang daftar langsung keluar. Santri setengah jam. Jadi dalam memulai mau jadi apa jalanin aja. Gak terlalu penting, yang penting teman-teman. Cuma kan lingkungan penting. Kalau nggak kalau kita salah, kalau akan salah juga. Bagaimana lu? Ya lu punya temen bego nih. Bego. Lu satu pinter nih. Iya. Ini kan bisa jadi pinter semua. Gitu. Iya dong. Tapi dia pinter semua, lu bego. Bisa jadi bego. Ya, intinya beginilah. Setiap teman-teman yang hidup ini, kita sudah diberikan bakat masing-masing. Ya. Dan lo harus mengenal bakat itu. Kita menyebutnya passion. Passion itu apa kira-kira? Gaya. Giro. Passion itu tulisannya apa ya? P-O-I-S-S-O-N. Apa? Masukannya? Gairah. Apa lagi? Potensi. Penampilan. Tidak ada masalah. Passion itu di abad ke-6 sebelum dirubah-rubah maknanya, artinya derita. Passion of Christ, filmnya Mel Gibson kan, deritanya Kristus. Jadilah pasien ya. Orang yang menderita pasien kan. Ya, mepet-mepet lah ya. Bisa. Mepet-mepet dikit. Boleh. Tapi harus. Nah, nggak kenapa disebut derita. Jadi kalau lo mau hebat nih, berdasarkan makna passion, lo nyanyi diludahin, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, lo tetap nyanyi lah. Lo latih lagi, kenapa gue diludahin? Lo jangan nonjok. Lo latih lagi, lama-lama orang nggak ngeludahin, tapi berpaling gini. Wih, keren juga ya. Besok lo nyanyi lagi, tiba-tiba peningkatan. Besoknya lo nyanyi lagi, orang ngincerin. Besoknya lo nyanyi lagi, orang ngundang, kasih nasi kotak. Besoknya lo latih, lo nyanyi lagi, orang udah ngasih uang dalam amplop. Itu satu lagu aja ya? Iya. Nggak usah, Pak. Banyak lah, Pak. 15 menit. Ya, akhirnya lo dikontrak. Jadi passion itu adalah sesuatu yang lo suka, lo melewati deritanya, dan lo akhirnya menemukan kebahagiaan di balik derita itu. Jangan tebak dulu. Kayaknya muka lo nih deritanya permanen. Passion itu. Enggak ada, Mbak. Makin banyak. Gue nyanyi dan main gitar oke. Kalau lo apa bakatnya, Dinas? Bakatnya bakat kebutuhan. Selain bikin orang pusing,
Nyanyi. Oke, nyanyi dulu lah. Ya. Nyanyi. Harus pakai gitar gitu. Jangan lah. Jangan lah, jangan. Nanti kita putus. Lagu apa lagi? Lagu apa? Coba. G. Di dunia ini aku Oh, dunia ya. dilahirkan. Nggak boleh. Ganti lirik. Padahal ciptaan Iya, yang ngurus Tanah apa? si om musik bisa. Maaf, Pak Yos. Oh, serius sekali. ayam. Kalau udah maaf boleh lah. Maaf ya. Anak-anak OI, gue juga mengimbau lah ya, mumpung saat itu masih inget nih. Jadilah hamba-hambanya pemaaf lah. Jadi kalau orang sudah minta maaf, ya sudah. Jadi kalau lo belum bisa maafin juga, orang udah minta maaf, tandanya derajat lo lebih tinggi daripada Allah. Tapi tadi barusan kesalahan lo, gue nggak maafin. Udah keterlaluan, men. Tapi ngomong-ngomong, Yeah. Om Dik katanya pernah punya KTA-nya Iwan Fals. Apa tuh katanya? Kartu tanda anggota. Apa OI juga? Orang OI juga? Enggak, lo tau lagu Canda Dalam Ronda nggak? Bercanda. Oh bukan, itu canda dalam ronda. Tahu? Ada Mr. Gele. Nah, tahu kan Jalan Ronda itu? Tahu ya? Itu nggak ada hubungannya sama gue ngomongin. Lagu Belum Tanpa Ada Judul, tau Pak? Tahu? Albumnya. Nah itu covernya, itu punya gue itu. Gue punya sesuatu lah, gue simpen. Tiba-tiba diminta sama orang produser. Tahu-tahu tuh jadi cover albumnya di insert nanti ya. Wah, tahu-tahu ada di situ dan gak dapet apa-apa. Kan ini gue pecinta Iwan Fals dari 4 orang. Sekarang udah 4 juta orang kali ya. Dari 4 orang, jadi Iwan Fals nyanyi belum ada yang denger. Nah, gue ada di situ tuh, Pak. Ya, dia main di pasar seni dan dia diboncengin naik Vespa sama temennya. Gue gak tahu tuh siapa, tiba-tiba gue kebut pakai mobil gue belakangnya tulisan Iwan Fals. Iwan gini, makanya waktu gue nikah, yang datang artis satu-satunya Iwan Fals. Apa kabar ya beliau? Gue jadi ngomongin dia ya. Apa-apa Bang, ngomongin aja. Orangnya nggak ada. Ya semangat lah gue waktu dia. Tahun berapa itu? Waktu gue nikah, dia kan datang tuh. Nah malam pengantin gue jadi semangat. Berarti Om Iwan di belakangnya sambil bawa obat kuat tadi. Kagak, kan banyak lagu-lagu dia yang bikin semangat. Tentunya. Begitu Mahrok buka gitu kan ya. Omar Bang. Astagfirullah. Tapi Udah seneng banget nikah belum sih? Wah. Tapi masih? Masih dong. Enggak, lu jauh gimana maksudnya? Ini di kampung. Oh, pantesan lu liar banget. Begitu ngomong soal sembako kayak wah. Tiket balik dulu. Sebelah kamar mandi. sabun. Baby oil mana baby oil? Lu udah punya anak belum? Alhamdulillah. TK sekarang. TK. Ya mudah-mudahan dia nggak pernah ngeliat kelakuan bapak. Jauh dari bapaknya gitu. Bapak baik-baik aja kok nak. Bismillah. Sekarang gimana nih? Label-label ini agak ke industri begitu karena beliau lama ya. Wah, Singer kan. dari artis Bisa yang jahit. Jadi kira-kira seperti apa nih perpindahan peralihan dari dulu zaman jaringan hitam, kaset, CD, sekarang udah apa ya? Ya kita belajar dari dunia teater lah gitu. Ya. Dulu dunia teater berawal dari Yunani gitu. Ya. Skenario hebat terakhir di sana. Lalu dia bermigrasi besar-besaran ke Hollywood, namanya film. Iya. Hampir ratusan tahun semua orang yang terlibat kaya raya ya. Bahkan kartun aja Monstering itu bisa 325 triliun sekali dikeluarin. Luar biasa. Tapi pernah nggak lo lihat teater 2 tahun ini belakangan di saat pandemi lo nonton? Ada nggak?
Nggak ada ya? Nggak ada. Pemainnya ada di bawah itu. Berarti dia berhenti bermigrasi. Matilah teater itu. Nah pertanyaan lo tadi gue jawab. Musik juga akan mati kalau dia tidak bermigrasi juga ke dunia maya. Alhamdulillah sekarang udah banyak cover-cover ya kan. Orang bikin lagu. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada.